Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa di sini mari kita breakdown episode terbaru anime Manga Queen season 2 atau episode 4-nya. Dan mungkin konten ini juga akan mengandung banyak spoiler, jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler bisa langsung skip aja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di ujian roh pertama sebelumnya, semua tim Manos berhasil mendapatkan nilai sempurna dan tentu mereka semua bisa melanjutkan ke ujian setelahnya tanpa mendapatkan hukuman apapun. Begitu juga dengan peserta lainnya atau 4 raja jahat. Walaupun ya sebenarnya Raja Monumen Scarlet Delo telah melakukan banyak kecurangan dalam ujian itu dan kemungkinan dia menggunakan sedikit kekuasaan yang diberikan oleh Raja Roh untuk melakukan itu. Tapi entah bagaimana Aine Junin tidak menganggap itu sebagai pelanggaran ataupun kecurangan. Saat itu Anos mendapat laporan dari Melhes yang memberitahu kalau persiapan upacara kebangkitan Raja Iblis telah siap dan hanya tinggal mengumumkan kalau Raja Iblis Avosdil Heviato yang mereka yakini selama ini adalah Raja Iblis palsu. Cuma Anos memerintahkan Melhes dan 7 kaisar iblis lainnya untuk jangan muncul dulu dan mending serahkan pada Elio untuk menyampaikan pesan itu. Karena memang situasinya sangat berbahaya dan Anos sendiri sedang ada di hutan Ardain untuk mengikuti ujian. Saat itu, Aine Junin langsung memilih ujian selanjutnya dan ujian kali ini mereka punya kesempatan untuk langsung bertemu dengan Raja Roh jika memang mereka mampu melalui semua tahapannya. Jadi intinya di situ ada 20 tangga yang disiapkan untuk mereka dan masing-masing dari mereka diharuskan untuk membeli satu dan juga memasukinya. Cuma hanya ada 5 tangga yang langsung mengarah ke puncak atau ke tempat Raja Roh, sedangkan tangga yang lainnya hanya akan kembali lagi ke tempat semula. Jadi hanya akan ada 5 dari mereka yang punya kesempatan untuk bertemu dengan Raja Roh, dan sisanya sudah pasti gagal dalam ujian itu. Nah, tim Manos berpikir salah satu dari 4 raja jahat pasti akan ada yang beruntung dan memilih tangga yang paling tepat, atau kemungkinan terburuknya tim Manos hanya akan kebagian satu tangga yang langsung mengarah ke puncak. Ya, jika Anos yang mengambil salah satunya sih nggak masalah, tapi jika satu tangga itu dipilih oleh anggota lainnya, jadi nggak ada gunanya, dan Anos nggak bisa bertemu dengan Raja Roh. Apalagi jika Aine Junin mau bermain curang, dia bisa saja mengubah tangga yang akan dipilih Anos dan sengaja memberikan Anos tangga yang gagal. Makanya saat itu Anos membagi akarnya menjadi 16 dan menggabungkannya dengan semua anggota timnya, atau ke-16 dari mereka semua untuk sementara akan menjadi Anos. Di situ Anos menggunakan teknik Rainel untuk membagi akarnya, lalu menggunakan Najira untuk menyembunyikan kekuatan sihirnya. Jadi Aine Junin tidak akan bisa membedakan mana Anos yang asli dan mana yang anggota timnya, dan otomatis Aine Junin tidak akan mungkin bisa melakukan kecurangan dalam hal itu. Tapi sebenarnya cara itu juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi tim Anos dan bisa memastikan Anos untuk membeli tangga yang tepat. Karena mau siapapun dari mereka yang kebagian tangga yang tepat, maka itulah yang akan menjadi Anos yang asli, atau akar muasalnya akan menyatu kembali di tangga itu, dan anggota timnya akan langsung kembali seperti semula. Saat itu Aine Junin sempat menegur cara yang digunakan oleh Anos, tapi setelah Anos menjelaskannya dengan benar, dia pun mau mengerti dan membiarkannya. Karena ada kemungkinan Aine Junin juga akan melakukan apapun selama itu demi kebaikan Ardain ataupun Raja Roh. Setelah memasukinya ada 3 orang yang berhasil memasuki tangga yang benar, yaitu Anos yang sudah pasti, lalu Misa dan juga Rei. Namun begitu Anos akan naik ke atas, tiba-tiba Lena muncul dari dinding dan ikut masuk ke tangga Anos. Jadi ternyata Lena masih sedikit mengingat tempat itu dan bahkan masih ingat di mana letak pintu rahasianya supaya bisa naik ke atas dan juga pindah ke tangga lainnya. Anos pun langsung memberitahu yang lainnya mengenai hal itu dan menyuruh mereka untuk menemukan pintu rahasianya. Setelah itu Anos dan Lena mulai naik ke atas dan di tengah perjalanan Lena juga melihat suatu pintu yang mengantar mereka menuju ke taman bunga yang sangat indah. Tapi entah bagaimana setelah memasuki tempat itu, Lena diliputi dengan perasaan yang campur aduk dan dirinya merasa harus menemui Raja Roh dan mengatakan sesuatu hal. Ya memang tempat itu sangat berarti bagi Roh Agung Reno dan Sindreglia dan mereka tidak mungkin bisa melupakannya. Tak lama kemudian Anos menyuruh seseorang untuk keluar dari tempat itu, yaitu Giste yang memang sudah menunggu mereka dan berniat membicarakan banyak hal dengan Anos. Karena hanya di tempat itulah para roh tidak bisa mengawasi mereka. Ya seperti yang gue jelasin sebelumnya, kalau di dalam tubuh Raja Kutukan itu ada 2 kepribadian dan 2 akar muasal yang berbeda. Yaitu Kaihilam sendiri sebagai Raja Kutukan yang jahat dan kekasihnya yaitu Giste yang punya kepribadian yang sangat baik. Cuma di saat yang satu bangun maka yang satunya akan tidur dan keduanya tidak berbagi ingatan yang sama. Jadi sama aja 2 orang yang berbeda namun terjebak dalam satu tubuh. Di sini Giste memberikan beberapa informasi terkait Raja Roh dan Kaihilam yang dirinya ketahui.
Jadi kemungkinan Kai Hilam itu disembunyikan oleh Raja Roh menggunakan serigala bayangan Jenul, dan jerat mau diperintah oleh Raja Roh juga karena dia benar mengambil kembali Kai Hilam. Soalnya Giste bisa merasakan kalau akar Kai Hilam tidak ada di tubuh itu. Lalu yang memberikan setengah pedang Sin pada Jerat juga Raja Roh, dan menurut Giste hal itu untuk menarik Anos keluar atau menarik perhatiannya. Jadi Giste mohon pada Anos untuk sekalian menyelamatkan Kai Hilam, walaupun Giste paham kalau mereka berdua tidak pernah akur. Anos pun tidak keberatan untuk melakukan hal itu dan sekalian menyelamatkan bawahannya atau Sin yang juga disembunyikan di hutan Ardain. Di sini Anos juga bertanya apakah Magis terlibat dengan semua itu, dan Giste menjawab kalau bawahan Meo juga dijadikan sandera oleh Raja Roh, makanya dia melakukan semua itu. Lalu Anos bertanya lagi apakah Giste tahu siapa sebenarnya Raja Roh, dan Giste menjawab tidak. Cuma Giste punya gambaran mengenai wujud Raja Roh dan mendengar kalau Raja Roh itu sudah dari Ardain semenjak 2000 tahun yang lalu, atau tepatnya setelah Reno menghilang. Dan ternyata dia adalah pria bertopeng yang pernah muncul di Festival Pedang Iblis atau pada saat Ray, Anos, dan 3 bawahannya sedang di dalam penjara dimensi. Kemungkinan pria itu juga yang sudah merencanakan semua insiden saat itu, dan bahkan waktu itu Ibu Ray hampir saja lenyap. Sebenarnya di sini setelah Anos menghubungkan semua kejadian itu dengan situasi saat ini, dia sudah berpikir kalau hanya ada satu orang yang mampu melakukan semua itu, yaitu Sin Reglia. Karena penjara dimensi yang saat itu diciptakan saat sulit untuk dimasuki oleh orang luar kecuali bawahan Anos sendiri, dan Sin juga merupakan bawahan Anos yang sangat paham mengenai teknik itu. Apalagi Raja Rosola sudah sangat paham mengenai 4 raja jahat dan bagaimana supaya bisa memanfaatkan mereka. Dan juga lebih masuk akal lagi jika Sin sendiri yang memberikan setengah pedangnya berjerat untuk menarik Anos keluar. Cuma kan di sini Anos masih belum menemukan tujuan Sin kenapa melakukan semua itu, jadi Anos ingin memastikannya lebih dulu. Lalu Sin pun berpindah ke tempat Ray yang saat itu sudah bertemu dengan Misa, dan mereka pun langsung menuju ke istana Raja Roh. Kalau di novelnya si Lena yang memberikan mereka petunjuk supaya bisa bertemu di tangga yang sama. Saat melewati jembatan awan, mereka sempat bertemu dengan Jenul, cuma Jenul mempersilahkan mereka untuk lewat begitu saja. Dan akhirnya mereka melewati sebuah pintu yang langsung mengarah ke istana Raja Roh. Ya, setelah itu kita bisa lihat kalau ada satu ujian lagi yang harus mereka selesaikan supaya bisa berbicara dengan Raja Roh, yaitu menghancurkan topeng yang digunakannya. Cuma Ray dan Misa hanya boleh menggunakan senjata roh yang sudah disediakan di tempat itu. Dalam pertarungan itu, walaupun Ray dan Misa sangat kesulitan, tapi akhirnya mereka berhasil menghancurkan topeng Raja Roh walaupun cuma secuil. Karena saat itu mereka menggunakan Theotoearos atau teknik yang memanfaatkan perasaan cinta menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan memang teknik itu belum ada 2000 tahun yang lalu, dan Sin atau Raja Roh belum mengetahuinya. Ya, simpelnya semakin bucin mereka berdua, maka kekuatan yang dihasilkan dari teknik itu juga semakin kuat. Apalagi Misa juga berhasil membangkitkan kekuatan rohnya dan semakin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi memang sebelum topengnya hancur, Sin masih sangat menahan diri dan bahkan belum mengeluarkan kekuatan sejatinya. Tentu setelah mengeluarkan kekuatannya, Sin bisa dengan mudah mengalahkan Ray dan juga berhasil menusuk Misa dengan pedangnya, walaupun ia tentu tidak ada maksud untuk menyakitinya atau bahkan membunuhnya. Oh ya, di tengah pertarungan mereka ada satu roh kecil yang selalu membantu Raja Roh dan beberapa kali menyerang Misa dan juga Ray. Itu adalah Gigadea yang merupakan roh angin dan juga petir. Sedangkan yang memilihkan topeng Raja Roh juga merupakan roh penyembuh yang bertugas untuk menyembuhkan semua roh di hutan Ardain. Sedangkan di tempat lain, Anos dan Lena yang sudah sampai di jembatan awan kebetulan bertemu dengan Magis yang saat itu sedang berhadapan dengan Jenul. Di situ Jenul memberikan ujian untuk mereka, yaitu yang pertama kali berhasil menangkap tubuh asli Jenul, maka dialah yang diperbolehkan untuk lewat dan sampai ke istana Raja Roh. Tentu mereka langsung menyetujuinya karena sekalian menyelamatkan orang-orang yang sudah disembunyikan oleh Jenul. Jadi Jenul itu merupakan serigala bayangan atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai roh penyembunyi. Karena memang dia punya kemampuan untuk menyembunyikan makhluk lain dalam tubuhnya dan tubuh aslinya itu ada di tempat yang sangat sulit untuk dimasuki. Jadi dia bisa bertarung dan menciptakan klon yang sangat banyak seperti serigala petir, angin, cahaya, kegelapan sambil menyembunyikan tubuh aslinya. Makanya tidak ada gunanya menghancurkan semua klonnya dan mereka harus menemukan tubuh aslinya. Dalam pertarungan itu kita bisa melihat Meo yang menyerang menggunakan tombak darahnya dan setiap serangannya selalu tepat dan sampai pada musuhnya. Jadi ujung tombak darah atau dihit Atem itu punya kemampuan untuk menembus dan juga merusak dimensi, dan itu membuatnya bisa mengabaikan jarak dari serangannya. Karena serangannya bisa menembus dimensi lain dan langsung sampai ke targetnya. Saat itu di tengah pertarungan Lena tiba-tiba menghilang dan berhasil disembunyikan oleh Jenul walaupun sudah diciptakan pelindung untuknya.
Namun dari momen yang sangat singkat itu, Anos langsung menyadari kalau cara untuk menemukan tubuh asli Jenul itu dengan cara menutup mata. Makanya dia dijuluki sebagai roh yang hilang dan wujud aslinya tidak akan pernah bisa dilihat. Namun sebelum mencoba menangkapnya, Anos sempat meminta Meo menggunakan kemampuan tombaknya untuk menandai dimensi atau tempat yang digunakan Jenul untuk menyembunyikan orang-orang. Dan ternyata itu berhasil mereka lakukan. Jadi Anos berhasil menangkap tubuh asli Jenul dan memasuki istana Raja Roh, sedangkan Meo berhasil menandai tempat Jenul dan hanya tinggal masuk untuk mengeluarkan semua orang yang sudah dia sembunyikan. Tapi kenapa Anos percaya saja pada Meo dan berani mempercayakan keselamatan Lena padanya? Jadi mau di masa lalu maupun di masa ini, mereka berdua hampir tidak pernah akur, tapi Anos sangat paham kalau Meo itu pria yang selalu memegang teguh janjinya dan tidak pernah mengkhianati orang lain. Saat itu Anos yang sudah melewati pintu menuju istana Raja Roh malah dihadang oleh Raja Monumen Scarlet Grisilis Delo dan diberikan ujian tambahan olehnya. Bahkan dia sudah menyiapkan ruangan khusus yang merupakan laboratoriumnya sendiri di hutan Ardain, dan sebenarnya tempat itu sangat menguntungkan baginya. Karena memang Delo sudah mempersiapkan semuanya dan sengaja akan memamerkan teknik baru yang baginya sudah melampaui semua teknik yang Anos ciptakan. Jadi simpelnya setiap teknik sihir itu ada level-levelnya sendiri dan sejauh apa teknik itu bisa menjangkau jurang sihir. Nah, Delo itu pria yang sangat terobsesi dengan teknik-teknik kuno dan selalu dia kembangkan sendiri supaya bisa mencapai sihir yang lebih dalam. Selama 2000 tahun itu tentu Delo selalu melakukan eksperimen dan sudah mengembangkan banyak sihir yang baginya sudah melebihi semua teknik yang Anos ciptakan. Atau ya intinya bagi dia sudah mencapai jurang sihir yang lebih dalam dari semua sihir Anos. Walaupun faktanya jurang yang dilihat oleh Delo masih bagaikan lautan yang dangkal yang sudah pernah Anos alami sejak dulu. Karena jurang sihir yang sebenarnya masih jauh lebih dalam dari itu dan bahkan Delo nggak akan mungkin bisa mencapainya. Jadi pertarungan itu bisa dimenangkan oleh Anos dengan sangat mudah dan bahkan Anos hanya menggunakan mana yang memang sudah disediakan oleh Delo di batu merahnya. Ya intinya mau teknik lemah pun jika orang itu bisa menggunakannya dengan benar dan berhasil mencapai jurang sihir yang lebih dalam maka bisa menjadi teknik yang sangat kuat. Tergantung dari orang yang menggunakannya. Setelah itu barulah Anos berhasil mencapai istana Raja Roh, walaupun saat itu Misa sudah berhasil dibawa oleh Raja Roh, sedangkan Rei sudah tersegel menjadi permata kecil, tapi Anos juga langsung melepaskannya. Nah, setelah merasakan pertarungan itu, Rei sangat yakin kalau Raja Roh yang dihadapinya adalah Shin Reglia. Karena memang 2000 tahun yang lalu satu-satunya orang yang bisa melampaui Rei dalam teknik berbedang itu hanya Shin Reglia, dan selain Anos hanya Shin yang bisa mengalahkan kanon semudah itu. Dan dia juga sangat paham mengenai cara bertarung Rei dan bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Sedangkan Raja Roh juga sudah tinggal di Ardain semenjak 2000 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya di sini Anos masih belum menemukan alasan kenapa Shin melakukan semua itu dan apa tujuannya. Apalagi jika Shin sudah ada di Ardain semenjak 2000 tahun yang lalu, berarti dia tidak ikut beregenerasi ke masa depan. Padahal saat 2000 tahun yang lalu, Shin punya keinginan yang sangat besar yaitu ikut beregenerasi ke masa depan dan tetap melayani Anos di masa ini, yaitu setelah tugasnya selesai mengantarkan Reno ke Ardain dengan selamat. Makanya sulit dipercaya seorang Shin yang kesetiaannya luar biasa sampai mengingkari janjinya sendiri dan hal apa yang membuatnya sampai seperti itu. Anos sendiri masih belum menemukan alasannya. Tak lama kemudian Sasha dan yang lainnya dengan panik melaporkan kalau Avos Dilhavia sudah mulai mengambil alih Kastil Iblis dan sedang melakukan siaran langsung. Sebenarnya saat itu penghalang Del Sugade sudah diaktifkan olehnya dan sihir teleportasi tidak akan bisa digunakan untuk memasuki tempat itu. Jadi Anos hanya mengirimkan sedikit sihirnya lewat celah yang dia temukan dan bukan tubuh aslinya yang langsung pindah ke sana guys. Ternyata anak dewa yang dibangkitkan oleh Nosgalia dan punya tatanan untuk melenyapkan Anos Veldigoth adalah Misa Reglia atau yang saat itu sudah menjadi Avos Dilhavia. Ya, episode ini pun ditutup dengan kebangkitan Raja Iblis palsu yaitu Avos Dilhavia. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.